Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Raja Iblis Muda, Huang, membantai jalannya kembali. Semua orang terkejut. Ini terlalu cepat. Dia sebenarnya secepat ini, muncul kembali setelah 4 jam. Mereka yang telah bertindak melawan dia semua gemetar dalam hati, merasa bahwa segala sesuatunya tidak akan berakhir dengan baik. Kita harus memahami bahwa bahkan pewaris istana abadi terbunuh, jadi Si Hao telah lama membuktikan kekuatannya. Mata anak petir, anggrek hitam, Tao Tie, kalajengking surgawi, dan makhluk lainnya semuanya menyala. Mereka melepaskan cahaya warna-warni ilahi yang dalam. Musuh besar muncul kembali, suasana langsung menjadi lebih tegang. Kamu, datang ke sini dan terima kematian. Si Hao menunjuk bakat luar biasa di depan, dan pada saat yang sama, dia mencari kakeknya, Dewa Iblis Agung. Saat ini adalah kekhawatiran terbesarnya. Namun, setelah mencari-cari sekali, dia tidak menemukan kakek 15. Dia langsung merasa sedih. Bunuh dia. Dia hanya satu orang, jadi seberapa kuat dia? Seseorang berbicara, menyarankan agar semua orang bergandengan tangan untuk membunuh Si Hao dan menghilangkan bencana ini. Seluruh tubuh Si Hao bersinar. Matanya dingin. Dia menatap orang-orang itu, siap meledak dengan kekuatan kapan saja. HOR, kamu kembali! Tepat pada saat itu, kakek 15 diam-diam mentransmisikan. Suaranya adalah salah satu kegembiraan yang luar biasa. Si Hao berbalik. Dia melihat kakek 15 merangkak naik dari sisi lain platform Dao emas. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Luka-lukanya tidak ringan, dan ada bekas luka bakar di tubuhnya akibat petir. Ada juga batang yang menembus tubuhnya, yang menyebabkan darah mengalir keluar. Selain itu, ada luka lain. Situasinya tidak terlihat baik sama sekali. Mata Si Hao segera menjadi merah. Setelah dia pergi, Dewa Iblis Agung mengalami pertempuran yang menyedihkan. Banyak orang telah menyerangnya, menyebabkan dia terluka parah. Tubuhnya hangus hitam, ini jelas perbuatan anak petir. Sementara itu, sulur yang menembus tubuhnya dan mewarnai separuh tubuhnya menjadi merah jelas-jelas ulah anggrek hitam. Alis Si Hao berdiri tegak, tatapannya mengintimidasi. Ia melihat tubuh kakeknya berlumuran darah. Dia tidak bisa mentolerir ini. Membunuh! Si Hao mengambil tindakan, mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia mengunci salah satu talenta luar biasa, memutuskan untuk membunuh satu untuk memperingatkan 100 dan mengintimidasi semua orang. Tidak baik. Anggrek hitam ketakutan dan dengan cepat mundur. Tubuhnya tertutup pakaian hitam. Sosoknya anggun, dan dia cukup cantik. Bahkan ada sifat dunia lain pada temperamennya. Apa yang disebut anggrek terpencil di lembah yang sepi adalah deskripsi sebenarnya darinya. Namun, dia dengan kejam mengambil tindakan belum lama ini, menyerang kakek 15 bersama yang lain. Pohon anggur yang menusuk Dewa Iblis Agung adalah pekerjaannya. Si Hao menatap wanita berpakaian hitam ini. Selama titik paling berbahayanya, justru wanita inilah yang mengambil tindakan dengan kejam, jadi sekarang setelah dia kembali, pertempuran tidak dapat dihindari. Bahkan ada lebih sedikit kebutuhan untuk membahas masalah dia menyerang Dewa Iblis Agung bersama dengan orang lain. Cahaya gelap melintas. Dia mundur beberapa ratus zang, tiba di tepi platform Dao emas, tapi Si Hao masih mengejarnya, bergerak sambil mengaktifkan petir. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari miliknya. Hong! Sederhana dan langsung, tinju Si Hao menghantam keluar. Pada saat ini, baju besinya yang compang-camping bersinar,
membuatnya tampak seperti harimau yang menumbuhkan sayap. Kekuatan magisnya sangat luar biasa. Siapa di antara alam kultivasi yang sama yang berani menghadapinya secara langsung? Anda? Ekspresi anggrek hitam berubah. Tubuhnya yang anggun dan menggoda bergerak, dan seperti bambu hijau di tengah badai, dia menghindari petir, bergerak fleksibel untuk menetralisir serangan ini. Siu! Pada saat itu, sosok Shihao menjadi tidak jelas. Seluruh tubuhnya menjadi setipis kertas. Energi pedang mengguncang langit. Pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya diproduksi di dalam darahnya, dan temperamennya sendiri juga sangat berubah karena ini. Saat ini, dia hanya seperti pedang abadi, bahkan dagingnya menjadi rata, berubah menjadi cahaya pedang saat itu mengalir. Kecepatannya terlalu cepat. Ini adalah pencerahan yang dia peroleh di alam transformasi spiritual, dan melaluinya, dia dapat membangun jenis kemampuan ilahi ini. Dia bisa mengubah dirinya menjadi kuali, lonceng dao, pedang abadi, dan hal-hal lain, semuanya sangat tirani. Pedang berbentuk manusia itu menembus kehampaan dan mengiris ke depan. Anggrek hitam meraung. Meskipun dia perempuan, kekuatan bertarungnya sangat menakjubkan. Pada saat ini, dia menjadi gila. Temperamen, anggrek terpencil di lembah yang sepi, tersapu. Dia seperti wanita gila. Rambutnya beterbangan dengan kacau, dan kemudian meletus, berubah menjadi cabang-cabang anggrek. Mereka mengulurkan tangan dalam garis lurus seperti tombak hitam. Sial! Bunga api terbang kemana-mana. Daging menjadi pedang menebas tombak hitam, melepaskan suara kengkiang. Untaian cahaya warna-warni terbang keluar. Pada akhirnya, tombak hitam diretas satu demi satu. Mereka berubah menjadi cabang anggrek dan berserakan di tanah dengan berantakan. Wanita berpakaian hitam dengan cepat mundur. Ekspresinya berubah terus-menerus. Dia melihat ke arah yang lain dan berkata, "Apa yang kalian semua tunggu?" Pada saat ini, seseorang sedang mencoba untuk memindahkan buku Qian Bone di atas sajadah, dan ada orang lain yang menonton di sisi ini. Situasinya cukup rumit. Siu! Benar saja, seseorang mengambil tindakan, menyergap Shihao. Mereka yang menghalangi saya semua akan mati. Shihao meraung keras. Dia menunjukkan tubuh aslinya dan mendukung satu-satunya jalan surgawinya. Matanya dingin. Dia segera mengambil tindakan lagi. Dia masih melemparkan dirinya ke anggrek hitam, seluruh tubuhnya menjadi tungku besar. Justru jenis simbol inilah yang mengalir melalui darahnya. Pada saat ini, seluruh keberadaannya tampaknya telah berubah menjadi tungku surgawi. Itu bergabung dengan lorong surgawi di sekitarnya dan meletus dengan aura yang menakutkan. Tidak baik. Ekspresi anggrek hitam jatuh. Dia dibatasi. Cahaya berapi-api ini mengelilingi tubuh tumbuhannya, membuatnya merasa seolah-olah terbakar. Dia membuka mulutnya dan meludahkan hamparan simbol hitam yang membentuk ikatan. Terlepas dari ini, ada 3 anggrek yang tumbuh di kehampaan, menekan ke arah Shihao. Mereka akan berakar di tubuhnya. Pakar tipe tanaman memiliki serangan yang agak aneh. Sedikit kecerobohan akan mengakibatkan seseorang jatuh ke dalam perangkap mereka. Namun, Shihao bukan salah satu dari orang-orang ini. Dengan suara honglong, energi darah mengalir ke langit. Simbol bersinar lebih gemilang, dan dia sendiri berubah menjadi tungku emas yang menyalakan langit dan bumi. Ah, anggrek hitam menjerit. Anggrek di kehampaan mengering, berubah menjadi abu. Meskipun tubuh aslinya tidak terluka, dia masih dalam situasi berbahaya. Membunuh! Shihao meletus dengan kekuatan. Satu-satunya lorong surgawinya diperbesar, dan bersama dengan tungku surgawi, itu akan menyegelnya di sini. Anggrek hitam berjuang dengan susah payah. Dia berubah menjadi anggrek ilahi hitam.
kabut tebal dan cahaya gelap yang menakutkan meletus untuk menghadapi Shi Hao. Cukup tidak biasa. Shi Hao menganggukkan kepalanya ke dalam. Namun, ini masih belum cukup, tidak dapat menghentikan kekuatannya. Satu-satunya jalan surgawinya membatasi segalanya, menekan anggrek hitam. Dia secara bertahap berhenti bergerak. Namun, tepat pada saat ini, seberkas cahaya menyilaukan melintas. Di tengahnya yang hitam, bunga iblis yang menakutkan bermekaran, dan dari intinya, pedang ilahi perak yang cemerlang dan gemerlap dengan keras ditebas keluar. Siu! Cahaya pedang itu terlalu tajam. Itu tiba-tiba meretas kekosongan dan mendekat dengan kecepatan tinggi. Itu menyapu tubuh Shi Hao, segera mengeluarkan sedikit darah. Itu sebenarnya pedang. Ini adalah teknik berharga bawaan anggrek hitam. Ini adalah salah satu rahasianya. Ada pedang berharga bawaan di dalam kelopaknya, dan pada saat genting, itu bisa langsung membunuh musuhnya. Itu karena pedang ini sangat menakutkan. Ada semua jenis simbol yang terukir di atasnya, dan itu menyerap esensi surga dan bumi. Itu meletus di tempat, menyebabkan langit dan bumi beresonansi sebagai tanggapan. Justru karena serangan inilah Shi Hao menderita kerugian. Dia merasa seolah-olah dunia sedang menghancurkannya, memperlambat tubuhnya, dan itulah mengapa energi pedang perak menyapu tubuhnya, menyebabkan darah mekar. Pedang ini terlalu tajam, atau bagaimana pedang itu bisa memotong tubuhnya yang tidak bisa dipatahkan. Namun, hanya ini yang bisa dilakukannya. Shi Hao bergeser ke samping, dan kedua tangannya bersinar, satu memiliki reinkarnasi, yang lain kunpeng. Mereka menekan pedang dari kedua sisi. Merusak! Terdengar suara gabeng. Pedang ilahi perak patah, dihancurkan secara paksa oleh tangan-tangan itu. Simbol meletus dengan mempesona, menenggelamkan langit dan bumi. Semua orang menjadi kaget. Seberapa kuat tangan itu? Anggrek hitam menjerit sedih. Ini adalah kartu trufnya, serta kemampuan ilahinya yang paling kuat, namun pada akhirnya, itu dikalahkan di bawah dua telapak tangan ini. Itu membuatnya sangat ngeri dan takut. Namun, jika dia tahu bahwa ini adalah teknik kunpeng dan teknik berharga bawaan Shi Hao, dia tidak akan merasa begitu sedih. Hong! Satu-satunya lorong surgawi yang mengunci ruang, memenjarakan tempat ini lagi. Anggrek hitam kehilangan pedang ilahi bawaannya yang paling kuat, yang sama dengan seseorang yang tulangnya patah. Energi dasarnya secara alami sangat terluka, membuatnya tidak berdaya untuk melawan. Peu! Shi Hao mengambil tindakan, membunuhnya. Anggrek hitam yang rusak beristirahat di tempatnya. Aroma obat tercium, melepaskan kemegahan yang berharga. Itu telah terbunuh sebelumnya, jadi simbol kehidupan tidak berguna. Ini menyebabkan Shi Hao melepaskan ekspresi kegembiraan. Dia menyimpannya. Khasiat obatnya jelas tidak lebih lemah dari obat suci yang langka. Tidak banyak waktu berlalu, dan bakat luar biasa lainnya jatuh. Dapatkan warisan terlebih dahulu, lalu ambil tindakan. Pada saat ini, seseorang mentransmisikan suara. Itu adalah suara muda dan kekanak-kanakan. Itu datang tepatnya dari kelinci kecil putih salju. Itu menatap dengan mata merah seluruhnya, bergabung dengan Cao Yusheng dan memanggil Shi Hao. Hao dapatkan teknik yang berharga dulu. Dewa Iblis hebat diam-diam berbicara. Buku tulang Qian ada di depan mereka. Banyak orang yang meraihnya, namun tidak satupun dari mereka yang bisa menggerakkannya. Namun, setiap kali, mereka akan selalu mendapatkan sedikit simbol. Buku tulang bersinar. Selama seseorang menyentuh permukaannya, mereka akan mendapat manfaat. Selama 4 jam ini, orang-orang dengan hadiah terbesar adalah laki-laki dan penyihir lampu emas, serta kalajengking surgawi dan lainnya. Mereka telah memegang buku tulang Qian beberapa kali.
Shi Hao berjalan dengan langkah besar. Di tangannya ada tungku pil yang dilewati kakeknya. Dia menekan ke depan dan bertukar serangan dengan banyak orang. Laki-laki lampu emas saat ini sedang mencerna apa yang dia peroleh. Dia baru saja melakukan kontak dengan buku tulang, jadi dia mundur ke samping untuk diam-diam memahami, tidak menghentikan Shi Hao. Ada orang lain di depannya. Para dewa khususnya memiliki api ilahi yang menyala-nyala di sekitar mereka. Mereka sangat mengintimidasi. Membunuh. Lemak kecil itu cukup ganas. Formasi pembunuhan ketiga muncul, kekuatan ofensifnya tak tertandingi. Bahkan para dewa merasakan ketakutan yang menahan, perlu menghindari sinarnya. Hong! Saat ini, Shi Hao tidak akan melakukan sesuatu seperti mengkhawatirkan pertarungan yang adil. Tungku pil bersandar ke samping, dan kemudian lautan sungai surgawi mengalir keluar, menyerang semua orang di depan. Seperti yang diharapkan, ketika 4 orang bergandengan tangan, hasilnya luar biasa. Mereka membantai ke depan, dan kemudian mereka semua mengulurkan tangan ke arah buku tulang Qian. Lampu simbol meletus. Pada saat itu, Shi Hao mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Segmen simbol mengalir dari lengannya ke tubuhnya, mengukir dirinya sendiri di benaknya, memberinya jenis teknik rahasia. Selain itu adalah teknik berharga yang tak ternilai, teknik penarikan dari bumi ke inci. Ini jelas merupakan kemampuan ilahi yang hebat, yang mencapai batas kecepatan dan sebanding dengan teknik Kunpeng. Itu didirikan oleh umat manusia, dan dari perspektif tertentu, itu bahkan lebih cocok untuk Shi Hao. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Potongan tulang Qian adalah warisan origin Sky Supreme Being yang ditinggalkan. Itu pasti berisi lebih dari satu teknik berharga. Sebagai ahli terhebat dari satu generasi, bagaimana mungkin teknik berharga yang dikumpulkannya selama masa hidupnya hanya sedikit jumlahnya? Lunar Jade Rabbit, kakek 15, dan Cao Yusheng memperoleh beberapa jenis wawasan juga. Mereka semua memperoleh kemampuan ilahi. Simbol-simbol itu sepenuhnya memproyeksikan diri mereka dalam kesadaran Shi Hao. Dia memperoleh teknik berharga yang tak tertandingi, teknik penarikan bumi ke inci. Ini bukan hanya pencerahan kecepatan tetapi juga bisa diubah menjadi teknik berharga yang ofensif. Pada saat berikutnya, Shi Hao menarik tangannya dan meninggalkan buku tulang. Dia ingin mengangkat sajadah dan mengambil lembaran emas yang ditekan di bawah. Namun, itu tidak bergerak sama sekali, seperti potongan tulang Qian. Tampaknya telah menancapkan akarnya ke dalam tempat ini, sulit untuk bergerak sedikit pun. Ini tidak bagus. Shi Hao mengerutkan kening. Cepat dan pahami. Kelinci kecil itu bergumam. Dia sangat senang, karena dia memperoleh jenis kemampuan ilahi yang hebat. Shi Hao menghela nafas. Dia meletakkan tangannya di potongan tulang Qian lagi. Kali ini, semuanya tidak berjalan mulus. Setelah dia mendapatkan kemampuan divine, potongan tulang itu sepertinya menolaknya. Hong! Yang lain dibantai. Mereka tidak bisa hanya melihat mereka mendapatkan metode rahasia tanpa melakukan apa-apa. Shi Hao memukul mundur musuh. Dia meletakkan satu tangan di potongan tulang sambil menggunakan yang lain untuk menyerang musuh. Satu lagi datang. Dia terkejut. Jejak naga sejati muncul di benaknya, membuatnya sangat terguncang. Ini jelas merupakan pencerahan yang sangat praktis dan mengguncang dunia. Cakar naga sejati, ini adalah gerakan lepas yang telah mengguncang masa lalu dan masa kini. Itu bukan teknik berharga naga sejati yang tidak rusak, tapi itu adalah metode pembunuhan hebat yang sangat terkenal. Segera setelah itu, jejak simbol memasuki lautan kesadarannya. Shi Hao sangat gembira dengan hasil panennya. Namun, dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, karena serangan musuh terlalu ganas. Dia menarik tangannya,
membiarkan orang lain melanjutkan pemahaman mereka. Sementara itu, dia mulai menghadapi musuh-musuh ini. Weng! Ketika dia mengaktifkan tungku pil dan sungai surgawi mengalir keluar, dia memperhatikan bahwa lembaran emas di bawah sajadah bersinar. Tampaknya menghasilkan resonansi yang samar. Shi Hao sangat terkejut. Dia tahu bahwa mungkin ada jalan. Dia mengaktifkan aura petir dao abadi, karena ini mungkin bisa mengeluarkan kertas misterius itu. Namun, musuh di depannya lebih mendesak. Seekor binatang buas yang menakutkan melemparkan dirinya ke atas. Itu membuka mulutnya yang berdarah, secara tak terduga mampu melahap simbol dan menyempurnakan cahaya ilahi. Justru Tao Ti, yang dikenal sebagai salah satu ras paling menakutkan sejak zaman kuno. Shi Hao mengambil tindakan. Dia segera mempraktikkan apa yang dia pelajari, memahami cakar naga sejati saat menggunakannya. Tangisan draconik mengguncang langit. Cakar naga yang menakutkan muncul di hadapannya, mencakar Tao Ti. Peng! Tao Ti sangat terguncang. Mulutnya yang berdarah gagal mencapai apapun. Kemudian, setelah bentrok beberapa lusin kali, itu menjadi sedikit ngeri. Pihak lain terus menggunakan gerakan ini, tetapi kekuatannya dengan cepat meningkat. Peu! Segera setelah itu, cahaya berdarah menyala. Cakar drakonik itu merobek daging Tao Ti, membuat bahunya hancur berantakan. Akhirnya, Shi Hao, Dewa Iblis Agung, Kelinci Giok Bulan, dan Cao Yushen terpaksa mundur agar tidak diserang oleh semua orang. Mereka tidak bisa menempati tempat ini selamanya, karena terlalu banyak musuh. Tidak ada yang bisa tinggal di belakang dan menjaga tempat ini lagi. Shi Hao tidak terburu-buru untuk mendapatkan lembaran emas. Dia malah menikmati metode pembunuhan ini, mengambil tindakan dengan kuat saat dia mengejar Tao Ti. Semua orang melihat bahwa seseorang tidak dapat dengan mudah memprovokasi Raja Iblis Muda ini, atau dia akan mengejarmu ke kuburanmu. Setiap kali dia menangkap seseorang, dia akan melepaskan serangan mematikan dengan gila-gilaan dan tanpa henti. Peu! Saat merawat keluhan, di dalam lorong surgawi Shi Hao, Tao Ti pertama kali diledakkan oleh tinju reinkarnasi, dan kemudian cakar naga sejati terulur, merobeknya. Hujan berdarah besar tersebar. Sudah waktunya giliranmu. Pergilah! Shi Hao berteriak, mengunci anak petir. Semua orang terkesiap. Orang ini tidak semua bicara. Apakah orang-orang yang mengambil tindakan terhadapnya benar-benar akan ditangani? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PH out and bye-bye.